Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Evi Novianti selaku narasumber hari ini untuk menyampaikan rencana tidak lanjut tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Salatiga. Baiklah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan lab IPA SMP Negeri 3 Salatiga dalam rangka kegiatan komunitas belajar dengan tema rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bu Evi Novianti. Kepada Ibu Evi Novianti kami persilakan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan rencana tindak lanjut, yang dimana rencana tindak lanjut ini adalah sebagai tugas terakhir saya dalam kegiatan PKG BPOK yang selama 3 bulan ini saya laksanakan. Jadi pada hari ini saya akan membuat proyek di mana tugas yang terakhir saya buat yaitu rencana tindak lanjut merancang pembelajaran
berbasis proyek dengan komunitas di sekolah. Jadi tema yang saya ambil pada hari ini yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Di mana kegiatan ini saya beri tema yaitu 1000. Di mana 1000 itu yaitu senam, meriang dan bugar yang akan kita laksanakan proyek menggunakan profil pelajar Pancasila yaitu P5. Di mana kegiatan ini akan kita lakukan di beberapa bulan ke depan. Lanjut. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerak dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan bakat siswa SMP Negeri 3 Salatiga dalam mengikuti 1000, yaitu senam, meriang, dan bugar. Yang ketiga, kegiatan ini agar membentuk siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila dan kekuatan dari yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikir, olahraga, dan olah karsa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Tujuan program yang saya buat untuk ke depan yaitu yang pertama, membagikan praktek baik kepada guru terkait kolaborasi Kombel dalam menerapkan tugas berbasis proyek berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerak senam. Yang ketiga, menambahkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik, yaitu tujuannya untuk kelas 7 dan kelas 8 di SMP 3 Salatiga. Yang keempat, memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam, meriang, dan bugar untuk menyehatkan jiwa dan raga peserta didik kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 3 Salatiga. Lanjut, capaian langkah-langkah program. Dalam memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, beragam, memanfaatkan media belajar dan menggunakan strategi belajar ini bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang meliputi yang pertama, berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok sebelum mulai materi pembelajaran. Setelah terbentuk kelompok, guru menjelaskan tentang teknis materi yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerak irama, menganalisis sumber daya yang dilakukan dalam menyelenggarakan program 1000. Yang kedua, berkaitan dengan materi inti, proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif dan mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik agar tertarik mengikuti program 1000. Yang terakhir, menentukan bentuk program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan program 1000, yaitu senam, meriang, dan bugar. Lanjut, struktur program dan mitra. Untuk struktur koordinasi program ini diketuai oleh wakil kepala sekolah yaitu bidang kurikulum SMP Negeri 3 Salatiga. Yang kedua, tim pelaksana, guru-guru dan staf SMP Negeri 3 Salatiga. Mitra utama yang terlibat diantaranya ada murid, guru, dan kepala sekolah. Targetnya untuk semua murid kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 3 Salatiga. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, program 1000 ini dirancang berdasarkan adanya kapasitas aset, yaitu kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah, yaitu yang pertama aset modal. Aset modal itu terbagi dari yang pertama ada guru, yang kedua murid, 3 orang tua. Yang kedua modal lingkungan, yaitu sarana dan prasarana olahraga. Modal sosial, kerjasama antara guru dan murid, murid dengan murid, dan modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dan bekerja sama dengan komunitas senam. Yang kedua, aset penguatan sumber daya ini bertujuan agar terlaksananya program ini dengan optimal
dan memberikan dampak yang positif bagi murid. Rencana evaluasi. Jadi untuk rencana ini evaluasi membentuk kotak saran mengenai program 1000. Yang kedua, melibatkan murid dan rekan sejawat secara langsung untuk memberikan umpan balik terhadap program sekolah yang telah dilakukan selama ini. Yang ketiga, menampilkan kompetensi yang dicapai di akhir semester. Yang keempat, dibuat rubrik penilaian oleh tim penilai sebagai penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, kemungkinan tantangan. Jadi setiap kegiatan pasti ada tantangan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, saya ambil program ini akan mengalami beberapa hambatan kaitan dengan faktor dorongan minat dan tingkat ketertarikan murid terhadap senam irama yang masih rendah. Yang kedua, cuaca. Biasanya cuaca ini tidak kita bisa pastikan. Yang pertama ada cuaca tidak memungkinkan seperti hujan atau teringnya matahari. Yang ketiga, kegiatan olahraga yang bertabrakan. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Yang keempat, kesalahan teknis. Pada saat dalam hal ini ada kolaborasi antara Wakasapras dan guru yang paham menggunakan alat sound untuk mengatasinya. Oke, itu adalah pemaparan yang saya buat untuk proyek yang saya buat. Jadi silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan tentang proyek yang sudah saya buat. Silakan bapak-ibu. Juga, silakan Bika. Untuk slide-nya coba dibuka lagi yang bagian tantangan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu tantangan yang nomor 1 kan. Kalau di setiap sekolah pasti terdapat kurangnya ketertarikan murid terhadap senam irama. Jadi pas pelaksanaan senam itu banyak siswa atau murid yang tidak mengikuti. Bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Ika yang telah memberikan pertanyaan, sangat baik sekali pertanyaannya. Jadi untuk program kemungkinan tantangan yang pertama, program ini untuk mengatasi siswa yang kurang minat dalam mengikuti senam irama ini, kita usahakan karena di aset tadi yang terlibat adalah guru, murid, dan kepala sekolah. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru harus bekerja sama untuk menyusunkan program ini dengan cara selain guru-guru ikut senam di bagian depan, guru-guru juga ikut senam di bagian belakang supaya siswa yang tadinya tidak mau ikut dalam olahraga atau dalam senam irama ini, jadi akan termotivasi apabila melihat guru-gurunya ikut andil untuk melakukan senam irama tersebut. Jadi intinya semuanya warga SMP Negeri 3 Salatiga ini kalau bisa mengikuti senam yang telah dijalankan. Mungkin itu aja bisa. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau ingin menambahkan dari program yang sudah saya buat? Ada lagi? Kalau ayah, silakan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bu Yeti, kira-kira senam apa yang akan Ibu Yeti tampilkan untuk tema 1000? Katanya riak dan bugar. Hanya itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Mufidriah. Jadi program yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, karena ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita yang saya ambil yang ada 2. Yang pertama senam wajib,
yaitu senam wajib dilakukan oleh siswa, yaitu senam P5. Ya, di mana dari senam P5 ini nanti siswa akan diberikan video, ya, melalui dibagi kelompok tadi. Jadi mereka akan menghafalkan video yang masing-masing dibuat kelompoknya. Jadi mereka menghafalkan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, senam yang digunakan ada dua. Yang pertama senam poco-poco, yang kedua ada senam momiri. Jadi dengan durasi yang tidak terlalu lama sehingga siswa melakukan senam itu tidak terlalu besar. Biasanya kalau menggunakan senam PGRI atau senam pramuka itu kan durasinya terlalu lama sampai 15 menit atau sampai 17 menit. Mungkin itu gurunya ada dua, yaitu senam profil pelajar Pancasila atau senam P5, yang kedua yaitu senam poco-poco dan senam momiri. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk RTL saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat terlaksana untuk kegiatan ke depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yanti atas penyampaiannya, dan semoga rencana tindak lanjut ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita di SMP Negeri 313. Dan semoga kegiatan komunitas belajar kita terus berlanjut semakin hari dan semakin aktif agar para guru-guru di SMP Negeri 313 menjadi guru yang lebih berinovatif. Oke, baiklah Bapak Ibu, sekian penyampaian Bu Yanti pada hari ini.